Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menghantam telap para pemburu ijazah Gibran sahabat. Laporan mereka ditolak lagi dan lagi ditolak lagi. Saya kira ini bukan sekedar penolakan perkara ya, tapi ini adalah merupakan vonis moral dan hukum atas satu gerakan yang sejak awal cacat niat, cacat logika, dan cacat prosedur. Upaya mereka untuk menyeret isu ijazah ke ruang pengadilan umum, lalu memelintirnya menjadi alat pemaksulan wakil presiden, resmi tamat di meja hakim. Hari ini negara benar-benar tegas mengatakan bahwa hentikan ini bukan hukum, ini adalah agitasi. Baik ya, rekan-rekan media, selamat siang ya. Terima kasih. Jadi setelah saya cek di SIPP untuk perkara nomor 583 ya, yang dalam hal ini sebagai penggugat adalah seorang advokat Pak Subhan melawan Gibran dan KPU ya. Hasil dari SIPP setelah saya cek, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwasanya tadi ditanyakan putusan sela atau apa begitu ya. Jadi setelah saya cek itu di dalam amarnya itu mengabulkan eksepsi dari para tergugat, menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan membebankan perkara kepada penggugat. Nah, artinya kalau sudah ada amar menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang, ini berarti sebagai putusan akhir ya, mengakhiri perkara ini. Nah, tentu pihak yang tidak puas bisa mengajukan upaya hukum. Pak, pertimbangannya itu apa Pak ya? Ya, jadi ada beberapa alasan yang menjadikan perkara tersebut di mana pengadilan menyatakan tidak berwenang. Itu yang pertama adalah kewenangan petun. Nah, di sini ya pokoknya substansi gugatan mempersoalkan keputusan KPU yang merupakan keputusan tata usaha negara ya, berdasarkan pasal 47 Undang-Undang 51 2009 yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi penggunaan dalil perbuatan melawan hukum tidak mengubah substansi sengketa. Nah, yang kedua itu kaitannya dengan lex spesialis pemilu. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu mengatur mekanisme khusus penyelesaian sengketa pemilu melalui Bawaslu dan Petun, bukan melalui pengadilan negeri. Nah, berikutnya ini berkaitan dengan status wakil presiden. Berdasarkan pasal 7A, 7B Undang-Undang 45, wakil presiden yang telah dilantik hanya dapat dipersoalkan ya, hanya dapat dipersoalkan melalui mekanisme impeachment oleh MPR, bukan melalui gugatan perdata. Nah, selanjutnya pertimbangan yang keempat ini penolakan kaitannya dengan teori residu ya, di mana penggugat sebelumnya mengajukan gugatan serupa ke Petun Jakarta nomor register 264 G 2025 Petun Jakarta yang ditolak ya. Teori residu pengadilan ini yang diklaim penggugat tidak dikenal di dalam sistem hukum Indonesia. Jadi kesimpulannya ya, prinsip yang ditegaskan kompetensi absolut bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Berikutnya, hakim wajib menyatakan tidak berwenang, nah, sebagaimana tadi di dalam amar putusan, dan substansi perkara menentukan kompetensi, bukan dalil yang digunakan. Berikutnya, penolakan di satu forum tidak menjadikan forum yang lain yang tidak berwenang menjadi berwenang. Gitu ya kan, di dalam dalil gugatannya kan begitu di Petun ada dismisal ya, penggugat kan seakan-akan menganggap bahwa PN Jakarta Pusat berwenang.
Nah, akhir dari gugatan ini adalah sebagai putusan yang final ya, akhir menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Begitu. Berarti untuk putusan ini sudah disampaikan kepada pihak-pihak atau apa ya? Nah, tentu kalau para pihak sudah menundukkan diri pada persidangan secara ekot ya, penggugat mendaftarkan secara ekot, tergugat di dalam persidangan juga sudah menyetujui, artinya proses selanjutnya adalah secara e-litigasi. Begitu juga untuk putusan, begitu diunggah nanti para pihak sudah bisa masuk ke akunnya masing-masing untuk mendownload putusan tersebut. Begitu juga untuk upaya hukum ya secara online. Itu dulu, terima kasih. Oke. Jadi memang mereka berpikir barangkali ya, dianggap pengadilan ini adalah merupakan tempat untuk halusinasi politik. Padahal hakim itu tidak bekerja berdasarkan dugaan, berdasarkan asumsi, atau kecurigaan personal subuh hampala. Apalagi dengan katanya. Sahabat-sahabat mesti pahami itu, bahwa pengadilan itu bekerja dengan ada yang disebut legal standing. Objek sengketa harus jelas, kerugian hukum harus nyata, alat bukti harus sah. Dan apa yang dibawa oleh pemburu ijazah ini tidak satu pun terpenuhi, sahabat. Karena yang mereka ajukan hanya satu. Kami tidak percaya, maka negara harus tunduk. Ini bukan hukum, ini pemaksaan kehendak politik lewat jalur yudisial. Oleh karena itu, PN Jakarta Pusat wajib menolak. Karena menerima perkara seperti ini berarti itu sama saja membuka pintu kriminalisasi berbasis opini, membiarkan pengadilan jadi senjata politik, dan menghancurkan asas kepastian hukum. Dan ini yang sangat berbahaya kalau terus-terusan dibiarkan. Sebab itu saya berani mengatakan bahwa ini adalah dosa hukum yang paling luar biasa. Mereka bicara bahwa ini adalah merupakan hasil pemilu yang sesat. Tapi kenapa tidak ke MK? Kalau kau berasumsi bahwa ini persoalan administrasi, kenapa tidak di PT UN? Kan ditolak ini mereka di sana. Anda mengatakan bahwa ini pidana, tapi tanpa bukti dan penyidikan. Semua dicampur adukan, lalu dilempar ke PN, seolah PN adalah tempat buang frustasi politik. Dari dalam hukum acara itu selalu disebut error in persona, error in objecto, error in foro. Artinya subjek salah, objek salah, dan forumnya juga salah. Jadi perkara seperti ini bukan ditolak karena isinya lemah, sahabat. Itu harus digarisbawahi. Tapi karena memang tidak layak disebut perkara sejak awal. Pemaksulan wakil presiden itu tidak lahir dari laporan PN. Ini adalah merupakan proses yang berlapis kalau itu kalian inginkan. Dan memang sangat berat dan nyaris mustahil tanpa pelanggaran berat yang betul-betul ingkrah. Nah, faktanya Gibran lolos KPU, tidak dibatalkan MK, tidak ada putusan pidana, dan tidak ada pelanggaran konstitusional, kecuali dalam pandangan konstitusinya Refli Harun ya, karena memang dia sangat benci terhadap keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu, maka setiap teriakan maksulkan Gibran hari ini itu adalah fantasi politik yang kehilangan pintu hukum dan hanya dijadikan alat sebenarnya untuk mau mendekati kekuasaan. Kan mereka ini tidak dapat jatah. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta dengan penolakan ini itu sama saja memang memutus jalur delusi tersebut. Ambruk mereka, sahabat. Karena itu ketika PN menolak, sekali lagi itu bukan melindungi kekuasaan atau takut tekanan atau jangan sampai dituduh lagi berpihak. Justru sebaliknya, yang dilakukan itu adalah melindungi demokrasi dari pembajakan, menjaga pengadilan dari eksploitasi politik, dan menegakkan prinsip hukum tidak tunduk pada yang namanya kebisingan atau megafon. Sebab jika setiap kelompok yang kalah politik bisa menggugat legitimasi negara, maka pemilu tak ada artinya. Dan pada akhirnya nanti kita akan seperti Timur Tengah. Sebentar-sebentar terjadi pergantian pimpinan. Akhirnya tidak ada pembangunan yang jalan.
Yang enak siapa? Elit. Oleh karena itu, PN Jakarta Pusat, saya kira sekali lagi dia menutup pintu itu dengan tegas. Penolakan yang dilakukan oleh mereka adalah merupakan kegagalan total gerakan pemburu ijazah sekaligus gerakan pemaksulan Gibran. Jadi dia gagal secara hukum, gagal secara prosedur, dan juga secara konstitusi dan logika, sahabat. Jadi yang tumbang sesungguhnya hari ini bukan Gibran, melainkan narasi busuk yang mencoba hidup dari kecurigaan politik. Dan semakin sering mereka ditolak, ya semakin jelas satu fakta, bahwa ini bukan perjuangan hukum, tapi ini adalah merupakan obsesi politik, mimpi politik yang mereka gaungkan. Pengadilan sudah berbicara, hukum sudah memberi batas, negara sudah menutup pintu. Sekarang pertanyaan sederhananya, sampai kapan mereka mau mempermalukan diri sendiri di depan hukum? Karena satu hal yang pasti, bahwa negara tidak bisa dimaksudkan oleh yang namanya rumor. Wakil presiden itu tidak bisa dijatuhkan oleh kecurigaan saja. Dan pengadilan tidak akan pernah tunduk pada yang namanya kegaduhan. Kalian game over hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.